Ada yang berjanji bisa menghentikan lumpur lapindo. Jadi yang semacam itu ada banyak. Ada kemudian yang punya ya, wakil presiden dan beserta jajaran tadi baru saja mendampingi Bapak Wakil Presiden untuk menyerahkan beberapa bantuan penyelesaian persoalan dari masyarakat yang kemarin datang melapor kepada Bapak Wakil Presiden. Jadi tadi rencananya memang direncanakan 20 ya yang menerima bantuan penyelesaian langsung dari Bapak Wakil Presiden, dan ada kalau tidak salah ada 2 atau 3 tadi yang berhalangan hadir karena sedang sakit, tapi nanti akan langsung ditindaklanjuti oleh tim. Sebagian besar persoalan tadi yang dibantu penyelesaiannya adalah persoalan penebusan ijazah, terutama yang dari sekolah swasta yang ijazahnya sudah tertahan 1 tahun, 2 tahun belum bisa diselesaikan karena persoalan keuangan. Tadi diberikan bantuan langsung untuk penebusan ijazah oleh Bapak Wakil Presiden, dan ada juga ibu yang tadi juga hadir dari Kementerian Sosial untuk menyerahkan kembali sertifikat dan data terdaftarnya sebagai DTKS, karena ada seorang ibu tadi yang karena pindah ke Bogor, kemudian dia dikeluarkan dari data DTKS. Kemudian beliau melapor ke kantor Wapres bahwa beliau dikeluarkan dari data DTKS dan minta dimasukkan kembali ke dalam data DTKS di kabupaten yang baru, provinsi yang baru. Dan hari ini juga sudah diserahkan langsung dan beliau kembali terdaftar di DTKS. Ada juga perwakilan dari Kementerian Sosial tadi yang hadir. Pesan. Bu, lihat ke sini Bu. Saya di sebelah sini deh ya, supaya DTKS dan itu bantuan seperti pangan gitu ya, sembako. Selama ini kan saya nggak dapat. Waktu saya kan pindahan dari Depok ke Bogor. Ya saya mengadukan juga masalahnya waktu di Depok juga ada juga masalah seperti itu, jangan sampai di Bogor seperti itu. Tapi kan sendiri juga begitu deh. Ya. Maksudnya seperti Nur gitu, nggak secara detail aja begitu. Kalau memang saya nggak dapat tuh karena udah lulus, memang udah lulus karena bisa diayain. Ya kan ya. Terus maksud saya intinya saya dapat nggak gitu kan, buat diri saya ketuanya dia ya, terus ya kemarin juga kan dioper lagi kayak ini yang lain ya gitu. Akhirnya saya nyambil lapor ke bapak, gimana Pak ini saya selalu gini gitu ya, jangan sampai saya gini lagi gitu. Saya ini dapatkan kayak orang-orang yang dapat beras kerja, saya kan cuma pengamen gitu ya kan. Anak berapa Ibu? 2 udah lulus ya. Ya itu boleh biaya saya sendiri, nggak ada bantuan dari pemerintah tadinya, kayak kan orang-orang kan dapat gitu ya, bisa digesek dia sekolahnya, anak saya swasta ya kan. Jadi kan saya berat banget saat itu ya, nyari uang buat bayar sekolah swasta yang mahal kayak gitu, ujian sampai akhirnya saya udah lulus. Sakit hati saya kan saat itu, selalu ditolak. Apa masalahnya saya? Ya apa saya nggak punya hak untuk mendapatkan itu? Karena kerja saya cuma pengawin Bu, karena saya dagang. Kalau lagi memang dagang saya sepi, saya ngamen, bertambah-tambah. Saya ngamen ke situ ke Bapak. Ya akhirnya nanti dibantu masukkan seperti itu. Ya kemarin kan juga ada pihak dari Bogor juga sama Bapak sekretaris Bapak Gibran itu, saya untuk dibantu datang ke rumah ya, wawancara saya juga berbicara. Dan saya bilang ini datang ke rumah juga ya, ke rumah untuk mengecek betulkah begitu ya, verifikasi ini rumahnya ibu, kondisi ibu seperti apa begitu. Apa yang dilakukan ketika verifikasi datang ke rumah tim ibu? Ya semuanya keberadaan saya benar ada gitu ya. Terusnya Bapak Sekretariat juga bilang ini harus dibantu, kami udah perintah dari Bapak Gibran. Selama ini nggak dapat bantuan dari Depok, sama sesangat udah lulus karena dirinya sendiri tolong dibantu untuk hari tuanya dia untuk beristirahat, jadi itu jangan capek-capek lagi gitu. Ya akhirnya ya udah nanti dimasukin BPNPT dulu katanya, karena ibu kalau PKH nggak bisa karena ibu masih pas 9, nanti juga ada proses tersendiri kan. Sementara cepat bantu, maksudnya kan kirimin sama dia minta itu
sudah terdaftar. Saya nggak tahu ya, pokoknya masalahnya kan cuma di Kemen Sosial. jadi di apa namanya cuman dikirimin sama orang tuh foto KTP sama kakak saya udah gitu, Dibantu ya diurus, ya. diurus gitu, jangan ini lagi, udah langsung ke orangnya gitu ya, nggak ke kelurahan lagi, nggak. Ibu lapornya hari apa, Bu? Iya. Ibu lapornya hari apa waktu itu? Ya hari Selasa tanggal 12. Ya, iya. Dan kemana aja lapornya, Bu? Laporin ke Bapak. Ya, sebelumnya. Sebelumnya Ibu lapor kemana Ke saja? Pemda doang, Pemda. Kalau ke Pemda, waktu itu kan Pemda Berubaya. Saya menunggunya ke dalam, nggak bisa kan, jadi dulu waktu itu posisi tempatnya di dalam. Saya di luar. Saya menunggu pihak yang apa sih namanya itu yang bagian DTKS itu ada nama Mbak Nurul juga. Saya mau masuk, mau langsung ngomong gitu. Masalahnya saya udah juga dari pihak Tanjung Halang, cuma nanya WA saya nggak dibalas, saya cuma ngirim, tapi saya nanya apa data saya udah dimasukin, tapi nggak dibalas, saya nggak dibalas. Jadi saya penasaran, saya langsung ke Mbak Nurul lagi untuk mengatakan ini gimana. Saya menanyakan dari perintah Mbak Nurul seperti nama orang itu yang nggak boleh disebutnya. Nah terus kata ya udah nanti ganti aja orangnya gitu diganti terus akhirnya yang diganti lagi juga bukan bagiannya, diganti lagi begitu. Sudah berapa lama waktu itu dari Bapak Wakil Presiden tadi bahwa ini adalah sesuai dengan amanah dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempermudah layanan kepada masyarakat, sehingga lapor ini hadir untuk memperkuat ya responsifnya jajaran pemerintah dalam menangani aduan-aduan persoalan-persoalan masyarakat. Dan tidak lupa juga tadi Bapak Wapres menyampaikan satu persatu tadi ketika bersalaman dengan para penerima bantuan penyelesaian persoalan, itu bahwa bantuan ini, penyelesaian ini adalah dari Bapak Presiden. Itu yang beliau tekankan tadi. Ini semua adalah atas arahan dan bantuan dari Bapak Presiden. Begitu Pak Kepala, ada yang perlu ditanya? Kira-kira begitu ya. Ada pertanyaan mungkin teman-teman? Ya, persilakan penanya. Ya, silakan yang di. Seperti apa, dan untuk menanggulangi laporan-laporan iseng ini tidak terjadi lagi, apakah ada teknologi lagi yang akan ditambahkan atau gimana? Ya kan, pelaporan ini ada yang registrasi online, itu lewat lapor.go.id. Kalau di sana pemilihannya sudah bisa langsung. Kemudian ada yang datang langsung ke sini, lapor langsung sini. Ada yang juga via WhatsApp. Laporan-laporan yang banyak iseng itu yang via WhatsApp itu, ya penuh itu. Ada yang ada yang berjanji bisa menghentikan lumpur lapindo. Jadi yang semacam itu ada banyak. Ada kemudian yang punya konflik rumah tangga supaya suaminya dihukum karena satunya dari kesatuan, satunya dari ASN misalnya gitu, pengen suaminya dihukum atau diberhentikan. Jadi laporan rumah tangga itu juga banyak. Jadi ini kan mungkin laporan-laporan yang menurut kita sulit untuk karena persoalan yang sangat pribadi, atau juga misalnya laporan yang betul-betul iseng ya, dengan insinuasi tertentu, kemudian laporan itu sangat iseng lah, nyebut nama, nyebut apa, tapi itu kita tahu itu laporan yang sangat iseng. Sekarang itu back office-nya sedang dipersiapkan, jadi nanti itu pemilahan, filtering lah, mana laporan ini. Jadi tidak hanya mana yang iseng dan tidak iseng, tapi nanti juga laporan itu mana yang akan diserahkan ke KL mana, juga back office-nya sedang dipersiapkan, dan dalam waktu cepat insya Allah nanti akan bisa diberitahukan kepada publik. Termasuk kita juga ingin memperkuat responsifnya teman-teman di daerah. Kan sistem lapor ini nggak cuma satu. Jadi yang perlu dipahami oleh teman-teman semua, sistem lapor ini nggak cuma satu. Di level daerah sistem lapornya ada. Di level kementerian dan lembaga sistem lapor ini juga ada. Nah sekarang atensinya diperkuat nih dengan kehadiran lapor wakil presiden. Jadi ini bukan satu-satunya, tapi ini justru memperkuat atensi bahwa responsivitas pemerintah terhadap aduan-aduan masyarakat sekarang
harus makin cepat, harus semakin tinggi. Jadi ini yang perlu ditekankan nanti. Jadi Bapak Wakil Presiden juga mengadres tadi bahwa ke depan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, ya dinas-dinas di daerah yang punya juga, semuanya kan punya sistem pelaporan, itu meningkatkan responsivitasnya terhadap laporan-laporan dari masyarakat. Gitu. Baik, ya tadi Mas sudah duluan, silakan. Tifal Kompas TV, Pak. Pertanyaan pertama soal tadi bantuan, penegasan saja, berarti bantuan itu datangnya dari Mas Wapres atau juga datang dari Presiden? Saya butuh penegasan soal itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kan sudah dijelaskan masalah evaluasi atas sistem atau proses administrasi di lapor Mas Wapres. Cuman dengan belajar dari minggu lalu banyak antrian dan banyak masalah, ya bahkan masalah pribadi yang tadi Anda katakan itu iseng-iseng belakang gitu. Apakah kemudian di sistem yang diberlakukan untuk mulai minggu ini juga sudah mulai terkonsentrasi hanya sektor-sektor atau hal-hal tertentu saja bisa diterima laporannya, entah itu masalah layanan birokrasi, layanan jasa dan semacamnya saja bisa diterima, atau ada hal lain yang mungkin bisa dikerucutkan. Jadi biar calon pelapor yang mau datang ke sini bisa tahu gitu tindak lanjutnya seperti apa, dan dari pihak sekretariat Setwapres juga bisa cepat menangani itu. Terima kasih. Jadi nanti sistem yang mau dikembangkan adalah para pelapor ini registrasi online dulu, kemudian nanti bisa diberitahu di hari apa dan tanggal berapa dia bisa datang langsung ke sini. Jadi ini untuk tadi upaya dari memfilter tadi, kemudian juga mencari tahu persoalan mana yang betul-betul urgent dan prioritas sehingga bisa datang ke kantor ini. Jadi nanti mungkin 50 sampai 60. Tadi ada ide dari Bapak Wapres, mungkin meja registrasinya mau ditambah, tapi tentu kan kita harus berproses dulu karena level yang berada di meja itu harus analis. Jadi bukan sekedar petugas yang ditaruh di situ, tapi dia analis, dia bisa menganalisis persoalan ini bisa dilanjutkan atau tidak, termasuk juga men-screening bukti-bukti yang dibawa itu memadai atau tidak. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, yang ditekankan oleh Pak Wapres tadi, bantuan ini bantuan dari Presiden. Jadi ke semua orang tadi, beliau menyatakan ini bantuan dari Pak Presiden. Ini bantuan penyelesaian persoalan dari Pak Presiden, yang termasuk yang pindah tadi dari DTKS-nya pindah. Saya lupa dari Depok ke Bogor tadi. Jadi dia pindah dan tercatat lagi DTKS di Bogor. Itu dia bilang ini atas bantuan Bapak Presiden. Jadi itu ditekankan oleh Bapak Wakil Presiden. Baik, Coba. silakan. Iya, Mas. Kita 4 penanya saja boleh ya? Satu lagi nanti. Bapak dari rekan mereka, Pak boleh cerita nggak Pak, boleh update sampai hampir seminggu lapor Mas Wapres sudah berapa laporan yang masuk, kemudian ceritakan apa saja sih kategori-kategorinya, apakah segala macam, kemudian yang hari ini dapat bantuan itu masuk kategori yang mana, dan yang lainnya tentu ada banyak mungkin ya, bisa diceritakan bagaimana lanjutannya. Terima kasih Pak. Ya, sampai hari ini sudah lebih dari 400 aduan yang langsung datang ke kantor Pak Wapres, dan aduan itu memang sebagian besar adalah soal lahan, pertanahan, sengketa lahan. Kalau ini kan memang butuh proses untuk ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait. Tapi begitu data-data mereka lengkap langsung dikirimkan ke kementerian dan lembaga terkait. Nah, yang hari ini diselesaikan adalah yang memang bisa diselesaikan dengan cepat. Tebusan ijazah yang paling banyak hari ini. Kemudian seperti pindah DTKS tadi, pindah data terdaftar mereka sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah. Tapi kalau yang persoalan lahan itu perlu waktu untuk diteruskan ke mana? Ke kementerian dan lembaga yang terkait. Ya. Satu lagi, silakan. Ya. Ya, tadi ada perempuan juga, Mas. Ya. Ya. Kan kemarin Pak Kepala mengatakan bahwa lapor Mas Wapres ini tidak akan menggantikan lapor GoID yang sudah ada misalnya. Jadi sebenarnya udah ada aplikasi, udah ada kanal-kanal aduan yang sudah ada. Sebenarnya maunya kemana sih lapor Mas Wapres ini? Maksudnya apakah akan menggantikan semua lapor kanal pengaduan itu, atau mengintegrasikan, atau semua kanal yang ada di kementerian lembaga juga itu akan seperti apa? Lalu sistemnya akan seperti apa? Terima kasih. Yang jelas ini diintegrasikan dengan lapor.go.id yang ada di Kemenpan RB, dan ini juga nanti akan terintegrasi dengan SP4N, ya. Jadi bukan menggantikan, ya.
tapi ini memperkuat channel pengaduan publik. Begitu pengaduan publik atensinya di level wakil presiden, tentu kementerian dan lembaga akan jauh lebih responsif lagi. Begitu channel pengaduan juga dapat atensi di level wakil presiden, tentu di daerah, di pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten kota, dan dinas-dinas akan jauh lebih responsif lagi. Jadi ini memperkuat, bukan menggantikan. Dan semua yang dicatat di sini itu juga tercatat secara otomatis, diinput otomatis di lapor.go.id. Artinya warga tetap bisa melapor ke lapor.go.id. Tentu dong. Jadi ini bukan jadi satu-satunya tempat pelaporan. Ini memperkuat pelaporan yang ada, dan pelaporan yang ada di sini terdaftar di lapor.go.id. Tapi orang melapor di lapor.go.id tetap bisa. Orang melapor di sistem SP4N juga tetap bisa. Jadi kira-kira gitu. Ditindaklanjuti. Semua yang memenuhi syarat, semua yang memenuhi bukti-bukti itu harus ditindaklanjuti, seperti yang selama ini terjadi juga di sistem lapor.go.id. Gitu. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak ya. Selamat sore semuanya. Terima kasih banyak Bapak Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Pak Hasan Nasbi. Terima kasih Bapak